Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fitri Akmalia. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang akhlak sosial dalam Islam. Sebelum ke materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang akhlak sosial dalam Islam. Secara garis besar, ajaran Islam meliputi 3 aspek penting, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tetapi di sini saya akan lebih fokus ke akhlaknya saja. Bisa dikatakan bahwa akhlak merupakan sepertiga dari ajaran Islam dan sekaligus puncak dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Bahkan semua bentuk ibadah bermuara pada pembentukan akhlak yang mulia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, dan mereka diciptakan dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, masyarakat ideal dalam pandangan Islam. Yang kedua, faktor kemiskinan di masyarakat. Yang ketiga, cara Islam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Yang pertama yaitu masyarakat ideal dalam pandangan Islam. Masyarakat ideal adalah terminologi yang digunakan Al-Quran untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan amar ma'ruf seiring dengan penegakan nahi mungkar, sekaligus mengindikasikan bahwa ada masyarakat non-ideal dengan ciri-ciri seperti tiadanya amar ma'ruf juga adanya pengunduran penegakan nahi mungkar. Adapun karakteristik masyarakat ideal adalah ketaatan kepada Allah seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 128 dan persaudaraan seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Al-Baqarah 128. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat 10. Selanjutnya yaitu faktor kemiskinan di masyarakat. Menurut fikih, kemiskinan adalah orang yang tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama, dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama. Agama mewajibkan setiap umatnya untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat untuk kepentingan umat dan masyarakat terlebih dahulu untuk orang miskin secara harta. Faktor kemiskinan di masyarakat. Yang pertama yaitu kemiskinan bisa jadi karena ada gejolak eksternal, misalnya peperangan atau bencana alam, sehingga suatu kaum yang tadinya sejahtera bisa dengan seketika menjadi miskin. Kita ambil contoh saja dalam Quran Surat Soba ayat 15-16 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Soba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Yang kedua yaitu kemiskinan bisa pula terjadi karena daya dukung alam terhadap manusia terus berkurang akibat degradasi lingkungan karena kerusakan yang sebagian besar diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Kita ambil contoh dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga yaitu kemiskinan bisa pula terjadi karena eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain, misalnya perbuatan zalim dengan memakan harta orang lain secara batil. Kita ambil contoh dari Quran Surat Al-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Cara Islam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Yang pertama yaitu bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadamu kembali setelah dibangkitkan. Yang kedua yaitu zakat. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam ayat di atas, selanjutnya Allah menyebutkan 3 nikmat secara khusus, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, karena kemuliaan dan keutamaannya. Ketiga hal ini merupakan kunci bagi setiap ilmu. Seorang hamba tidak akan memperoleh ilmu kecuali melalui salah satu pintu ini. Yang keempat yaitu bersedekah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 243 yang artinya, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Hidup sosial bermasyarakat seringkali membuat kita harus waspada dan menahan diri. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh setiap individu muslim seharusnya selalu dihiasi dengan akhlak yang mulia, sehingga ia menjadi mukmin yang dapat meraih derajat takwa karena keluhuran akhlaknya. Jika akhlak sosial Islam dihayati oleh setiap individu, masyarakat dan teraplikasikan dalam derap langkah kehidupan, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang kita cita-citakan bersama. Pesan dan motivasi saya, apabila kamu miskin, maka sisihkan sedikit uangmu untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kamu miskin. Apabila kamu bodoh, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Apabila kamu pengangguran, maka carilah pekerjaan, karena sejatinya kebahagiaan dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita bisa segera melalui masa pengangguran dengan mencoba hal-hal baru dalam melamar pekerjaan. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.